重新给予合法身份。 Setelah seorang PMA kehilangan kontak dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 pekan lalu, MOL mengumumkan akan memperketat pemberantasan PMA ilegal. Komandan CECC Chen Shizhong segera mengungkapkan tidak setuju, sementara Ormas PMA menggelar aksi demo tanggal 4 mengkritik MOL menjarah rumah yang terbakar. 不可自由转换雇主，看护工没有劳基法保障，劳动部在这个时候这个动作就叫做趁火打劫。 Ormas beranggapan semakin diperketatnya pemberantasan, semakin terdesaklah PMA sehingga tak berani berobat saat ada gejala terinfeksi. Maka menggagaskan kebijakan melegalisasi PMA kehilangan kontak, memberikan kembali status legal dengan prinsip tidak diusir, tidak dihukum. 怎么让这些所谓逃逸外劳他愿意出来配合我们国家的防疫？我觉得最关键是让他们可以就地合法化。 Menurut Ormas, legalisasi status yang dimaksud adalah dihapuskannya catatan kaburan PMA yang melarang mereka bekerja lagi di Taiwan setelah pulang ke negara asal. MOL merespons akan menaati petunjuk CECC saat epidemi dan menggunakan cara pembujukan untuk menggantikan pemberantasan skala besar. Tapi perihal tuntutan Ormas yang melibatkan revisi perundang-undangan, MOL merasa masih butuh kesepakatan sosial dan penilaian lebih lanjut. Pemerintah pusat dan daerah beda pendapat perihal penanganan perawat asing ilegal setelah terinfeksinya seorang PMA membangkitkan keprihatinan pekan lalu. MOL meminta Pemkot Taipei memperketat pemberantasan tapi ditolak dengan alasan pencegahan epidemi. 这个不是我们要优先处理的，更何况外劳还在医院隔离当中嘛，你无急一时一刻去搞处分嘛。 所以其实这个都是不是当下要做的事情。 Meski demikian, Depkes Taipei tanggal 3 pagi meminta rumah sakit melaporkan penggunaan perawat asing ilegal oleh pasien kepada NIA. Aksi ini tidak senada dengan prinsip yang diajukan Menkes Chen Shizhong, yakni tidak usah memperketat pemberantasan perawat asing ilegal pada saat tenaga mereka sangat dibutuhkan. Perihal isu yang sama, Pemkot Taoyuan menegaskan akan menaati petunjuk Menkes. 如果把这个外勤安都抽掉，万一有些没有合法执照的人，那不能够在岗位上，反而会制造防疫的缺口，制造医院的负担。那基本上我们是同一个看法。 Wali Kota Taoyuan Cheng Wen-chan bahkan menggagaskan diberikannya pendidikan kesehatan bagi perawat asing. Menurutnya, prioritas saat ini adalah pencegahan epidemi, bukan pemberantasan perawat asing ilegal. Kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Iran mencatat peningkatan skala besar sebanyak 835 kasus dalam 24 jam terakhir menjadi 2.336 kasus. Jumlah kematian bertambah 11 menjadi 77 orang. 2 petinggi pemerintah dilaporkan meninggal, sementara 23 anggota parlemen diketahui terinfeksi. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengimbau warganya untuk banyak berdoa. Jumlah terdiagnosis di Korea Selatan tanggal 4 pagi naik lagi 516 menjadi 5.300-an kasus dengan angka kematian 32 orang. Seoul telah mengumumkan dianggarkannya dana sebesar 11,7 triliun won untuk pencegahan epidemi dan pembangkitan ekonomi. Italia sementara itu hingga tanggal 3 telah mencatat 2.500-an kasus dengan 79 orang meninggal. Pemerintah Italia mempertimbangkan penambahan area karantina sementara hasil pemeriksaan Paus Franciscus yang menderita flu dipastikan negatif COVID-19. Gunung Merapi tanggal 3 kembali erupsi menyemburkan abu vulkanik setinggi 6.000 meter. Suara letusan terdengar di area diameter 30 km. Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, tanggal 13 bulan lalu pernah meletus. Setelah erupsi kali ini, tingkat Merapi dipertahankan pada level 3, di mana warga dilarang memasuki area 3 km sekitar gunung dan Bandara Solo di jarak 40 km ditutup sementara. Sekedar informasi, erupsi besar terakhir Merapi terjadi pada 2010, merenggut 300-an jiwa dan mengakibatkan 280 ribuan orang dievakuasi.